Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa kelas 5B. Hari ini kalian bersama Bu Eno akan belajar tentang alat pernapasan pada hewan untuk muatan IPA tema 2 kelas 5. Sudah siap ya? Pertama, kita akan belajar tentang cacing tanah. Cacing tanah bernapas dengan seluruh permukaan kulitnya yang basah. Udara di luar tubuhnya akan masuk melalui kulit. O2 atau oksigen akan diikat oleh darah yang mengandung hemoglobin. Nah, oleh darah, oksigen ini akan diantarkan ke seluruh tubuh. Kemudian, karbon dioksida atau CO2 akan dikeluarkan keluar tubuh langsung melalui kulitnya. Perhatikan pointer merah ini ya. Yang kedua adalah serangga. Serangga bernapas dengan trakea. Trakea adalah pembuluh-pembuluh halus yang bercabang dan memenuhi seluruh bagian tubuh serangga. Trakea bercabang menjadi trakeola. Trakeola adalah percabangan dari trakea. Trakea kemudian akan bermuara pada spirakel atau stigma. Spirakel atau stigma adalah lubang di permukaan tubuh serangga dan berfungsi untuk tempat keluar masuknya udara pernapasan. Perhatikan gambar ya. Nah, ini adalah lubang spirakel, tempat keluar masuknya udara pernapasan. Udara akan masuk melalui spirakel, kemudian mengalir dan beredar ke pembuluh kecil atau trakeola. Selanjutnya, oksigen akan diikat oleh sel tubuh, dan karbon dioksida akan dikeluarkan melalui spirakel tersebut. Selanjutnya adalah ikan. Ikan bernapas dengan insang. Saat menghirup napas atau inspirasi, mulut ikan akan terbuka. Dengan demikian, rongga mulut akan dipenuhi dengan air. Oksigen yang berada pada air akan diikat oleh pembuluh darah pada insang. Sedangkan saat menghembuskan napas atau ekspirasi, tutup insang atau operkulum akan terbuka. Selanjutnya, karbon dioksida akan keluar dari pembuluh darah di insang. Beberapa jenis ikan memiliki labirin. Labirin adalah organ pertambahan atau perluasan insang yang bentuknya tidak beraturan. Fungsi dari labirin adalah untuk menyimpan cadangan oksigen, karena ikan-ikan tersebut hidup di daerah yang kekurangan oksigen, misalnya hidup di lumpur. Contoh ikan yang memiliki labirin adalah lele, ikan gabus, gurami, belut, dan ikan betok. Perhatikan gambar ya. Ini merupakan contoh dari bentuk labirin yang tidak beraturan. Sedangkan ini adalah lengkung insang. Dan yang ini adalah lembaran insang yang digunakan untuk pengikatan oksigen atau pelepasan karbon dioksida ke air. Nah, selanjutnya kita belajar alat pernapasan pada amfibi. Contoh hewan amfibi adalah katak. Perhatikan gambar ya. Saat masih kecebong, amfibi atau katak bernapas dengan insang. Sedangkan saat sudah dewasa, katak akan bernapas dengan paru-paru dan permukaan kulitnya. Di dalam paru-paru katak terdapat gelembung udara yang dipenuhi oleh kapiler darah. O2 atau oksigen akan diikat oleh darah pada paru-paru tersebut, kemudian CO2 atau karbon dioksida akan dikeluarkan. Hewan reptil seperti ular, iguana, ataupun penyu bernapas dengan paru-paru.
Udara akan masuk melalui hidung, kemudian berlanjut ke saluran napas, dan di paru-paru terdapat gelembung udara yang dipenuhi kapiler darah. Oksigen atau O2 akan diikat oleh darah dalam paru-paru, sedangkan karbon dioksida atau CO2 akan dikeluarkan. Selanjutnya pada burung. Alat pernapasan pada burung adalah paru-paru dan dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara atau kantong udara berfungsi untuk menyimpan cadangan udara yang berguna saat burung sedang terbang. Saat burung sedang terbang, burung tidak bernapas, tetapi dia mengambil udara yang berada pada kantong udara atau pundi-pundi udara. Saat burung bernapas, udara akan masuk melalui hidung, kemudian melewati trakea atau tenggorokan, dan menuju ke paru-paru, dan sebagian menuju ke kantong udara. Selanjutnya, hewan terakhir yang kita pelajari adalah mamalia. Mamalia adalah golongan hewan yang menyusu saat masih kecil. Cirinya adalah dia memiliki rambut. Hewan mamalia bisa hidup di darat maupun di perairan. Hewan mamalia yang hidup di darat, misalnya sapi, rusa, kerbau, kambing, jerapah, badak, gajah, ataupun hewan kecil lainnya di sekitar kita. Contohnya, tikus, marmut, kucing, ataupun anjing dan kelinci. Sedangkan hewan mamalia yang hidup di air, misalnya singa laut, platypus, lutra, kemudian ada lumba-lumba, dan paus. Nah, apa ya alat pernapasan pada mamalia? Contohnya di sini adalah hewan mamalia berupa kuda. Hewan mamalia bernapas dengan paru-paru. Perhatikan gambar yang ada pada layar ya. Udara akan masuk melalui hidung, kemudian masuk melalui trakea atau tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru. Di paru-paru terdapat gelembung udara yang bernama alveoli. Pada alveoli banyak sekali pembuluh darah yang berguna untuk mengalirkan darah. Darah itu nanti akan mengikat oksigen, sehingga oksigen akan bisa menyebar ke seluruh tubuh. Oke, kalian sudah selesai belajar tentang alat pernapasan dan sistem pernapasan pada hewan. Bu Eno berpesan pada kalian, silahkan membaca buku ringkasan tema, subtema 1 dan 2, terutama muatan IPA ya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.